ada yang tidak tertulis. Yang tertulis itu berupa wahyu kalam Allah yang terdiri dari dua hal juga. Ada yang berupa kitab, yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ada yang berupa suhuf. Suhuf itu lembaran, jadi tidak ada urutannya awal akhirnya. Yang penting itu kumpulan wahyu Allah, kan begitu. Kemudian yang kedua, ada yang tidak tertulis, yaitu yang kita kenal sebagai tulisan di Lauhul Mahfuz. Takdir kita, ketentuan kita, nasib kita dari awal hingga akhir. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, dalam hadis Arba'in Nawawi disebutkan bahkan nasib kita di akhirat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan bahwa yang namanya takdir kita itu sudah kering, tulisannya sudah tidak bisa dihapus lagi. Sehingga di situ disebutkan ada seorang yang ibadahnya nggak bagus, jelek, hidupnya nggak bagus, tapi karena garis sang hidupnya itu adalah ahli surga, Bismillah, hidup akhirnya yang jadi ahli surga. Hidupnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada orang yang hidupnya bagus, bahkan digambarkan di situ antara surga dan diri itu hanya sejengkal tok, ibarat semampu surga kan kata. Tapi ternyata garis hidupnya dia harus di neraka. Yo hidupnya dilalah husnul khotimah. Jadi kita tidak pernah tahu nasib kita. Yang penting kita berusaha, kita berikhtiar. Semoga ya kalau kita hidupnya dalam keadaan muslim, yang meninggal dalam keadaan muslim, itu harapan kita. Jadi itu takdir yang tidak tertulis. Karena yang tertulis itu suhuf atau kitab. Suhuf itu ada yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ada yang kepada Nabi Sis alaihissalam. Tapi saya juga tidak begitu paham riwayat cerita dari Nabi Sis, karena kita yang tahu kita kan 25 Nabi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Imam Abu Dzar itu pernah bertanya ke Rasul, ya Rasul, suhufnya Nabi Ibrahim itu isinya tentang apa? Kemudian beliau jawab, kanat amsalan kullaha. Di dalam suhufnya Nabi Ibrahim itu hanya ada perumpamaan sebuah amsal atau contoh. Jadi kayak kisah, berkisah orang baik, Nabi hidupnya seperti ini. Itu kisah-kisah ya untuk pelajaran. Tapi di sini disebutkan ayyuhal malikul musallitul mubtalal maghrur. Dalam kitab suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada tulisan, wahai penguasa yang lagi dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lagi tertipu. Berarti ini penguasa yang sudah tidak pada posisinya sebagai pemimpin atau pengayuh masyarakat yang begitu. Ini lam aska litasma'ad dunya ba'daha ala ba'di. Allah tidak mengutusmu, Allah tidak mengangkatmu menjadi seorang pemimpin. Kita semangat dunia untuk mengumpulkan dunia, untuk memperkaya dunia. Walakinni ba'astuka litarudda ala da'watil madlum. Tapi aku mengutusmu menjadi seorang pemimpin agar tidak mendapatkan doa dari orang-orang yang teraniaya.
Tapi ini seakan-akan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, janganlah kita tujuan utama kita adalah memperkaya diri kita. Maka Rasul pernah mengatakan, janganlah engkau memberikan jabatan kepada orang-orang yang meminta jabatan. Karena ketika meminta jabatan berarti ada keinginan untuk memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tapi ketika tidak diminta, dia menerima jabatan, dia ada harapan untuk bisa mengayomi atau melaksanakan kepemimpinannya untuk kemanfaatan orang banyak. Maka di sini disebutkan bahwa tugas seorang pemimpin adalah memberikan perlindungan kepada semua orang, sehingga tidak ada orang yang merasa didolimi, merasa dianiaya, merasa dirugikan. Sehingga ketika dirugikan, orang itu berdoa, dan doanya orang yang teraniaya pasti dikabulkan. Dakwatul madlumi mustajabun walau fajiron au kafiron. Doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dolimi oleh kita itu pasti dikabulkan, sekalipun orang itu jelek, sekalipun orang itu kafir. Bahkan kemarin saya ngaji sama anak-anak bahwa dosa itu ada 3. Ada dzanbun la yughfaru lahu, ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dosa al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Kemudian ada dzanbun yughfaru lahu, yaghfiru lahu wa insya'a wa ya'adzibuhu insya'a. Ada dosa yang ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, diampuni. Kalau enggak menghendaki, ya disiksa. Itu adalah bainahu wa baina rabbihi, dosa yang ada kaitannya antara kita dengan Allah tok. Dosa enggak sholat, dosa enggak puasa, dosa enggak haji, dosa enggak zakat, atau dosa yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alternatifnya dulu, bisa diampuni atau bisa disiksa. Cuman para ulama mengatakan janganlah kita melihat dosa itu kecil atau besarnya sebuah dosa, tapi kepada siapa kita berbuat dosa itulah yang harus diingat dalam diri kita. Maka Al-Bahiyah Masrur pernah nanti waktu ngaji sama saya, kayaknya orang ilok lah, nggak pantas lah kalau misalkan pas kita soal kemudian angop itu ya orang pantas. Dosa sih orang, tapi kok rasanya orang pantas menolak ngadep Allah kok angop ini. Tapi ya sering kan, saya kadang sangat sering. Apalagi nek subuh kan mengatakan gitu. Saya angop aja kan nggak membatalkan puasa sebenarnya, nggak membatalkan sholat, tapi ya orang pantas. Dosa sehingga. Tapi kalau diibaratkan, ada seorang pemimpin upacara kemudian lagi laporan kemudian angop itu pembinaannya lesu upacara kemelangop barang, bukan masalah sekecil apa yang kita lakukan, tapi ketika kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita melakukan sesuatu yang melanggar adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga sebuah dosa. Kalau dalam urusannya orang-orang yang dekat kepada Allah itu ya dosa juga.
Kamu meremehkan Allah kan begitu. Kayak anak-anak sekarang, anak-anak baru masuk sekolah itu, saya kan baru udah hari apa ini, hari Selasa pagi, saya mau masuk ke sekelas ya. Keluar guru matematika, Pak, kasih angin kan apa? Karena udah matematika paling ya jutek lah. Di kelas 8 ya saya ngerti. Setelah saya masuk, mungkin saya terbawa apa nih? Terbawa aura bahwa di kelasnya lah, udah brengsek paling. Jadi belum masuk sudah sepanang duluan gitu. Akhirnya hal yang kecil akhirnya jadi besar. Gitu. Mereka nggak melakukan kesalahan apa-apa, hanya ngaji sebenarnya. Hanya ngaji, suruh ngaji sama saya, maskernya suruh dibuka kan gitu. Nah, Mas, Mbak, kalau sampai maskernya ditutup lah, terus saya dengar sampai ngaji apa orang kan orang kerumun. Bu, maskernya dibuka. Saya loh sudah bosan, saya udah bosan. Sampai kan khawatir dekat sama saya. Ya. Jadi ketika lagi ngaji masih ada yang pakai masker tak sobek Pak. Saya bilang, Mas, Mbak, saya itu gak marah kalau kamu gak bisa, enggak marah. Saya gak jengkel kamu nilainya 0, gak jengkel. Tapi saya jengkel kalau sampai meremehkan saya. Itu mau dibuka masker seabot apa tuh kan? Padahal gak dosa sebenarnya ya, tapi meremehkan. Dosa mau menceraikan. Sebenarnya ketika kita angop, ketika kita dolan, ketika kita nyadar itu nggak membatalkan, tapi menghina Allah, meremehkan Allah itu bahkan lebih menyakitkan Allah. Jadi, walaupun Allah marah-marahnya kita tahu semua, tapi ayo kita latihan bersama bahwa ketika kita sholat, walaupun itu bukan sebuah dosa, tapi alternatif kan dulu bisa diampuni, bisa disiksa. Yang diampuni itu mungkin dosa yang tidak melecehkan Allah, tidak meremehkan Allah. Yang disiksa itu kadang-kadang dosa kecil tapi meremehkan Allah. Ini yang harus jadi perhatian untuk diri kita sendiri. Itu macam dosa itu. Kemudian dosa ketiga wazan pun yujazabihi, dosa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang akan mendapatkan balasan langsung di dunia. Wa huwa al-qisasu baina ibad wa ma baina aydin nas. Dosa yang akan dibalas itu dosa yang hubungannya dengan sesama manusia, baik itu dosa kriminal. Kisos di situ ya, kriminal berarti mencuri ya dipotong tangannya, membunuh berarti itu kisos, dipotong lehernya, kemudian hubungan antara sesama manusia. Dan ada dosa yang tadi bagian disebut watar madlum, dosanya orang kita kepada sesama manusia yang belum sempat kita meminta maaf. Dan ini bahkan diingatkan oleh Rasulullah bisa menjadikan mengganjal kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini dibalas. Jadi ketika kita di akhir, walaupun pahala kita banyak, kemudian kita masih punya hubungan dengan sesama manusia, kita yang terganjal. Kesempatan kita masuk surga bisa tidak jadi gara-gara masih ada manusia yang belum legowo dengan kita. Maka diangkatnya kita menjadi seorang pemimpin, salah satunya adalah mencegah adanya doa dari orang-orang yang teraniaya. Fa inni la arudduka walau kana min kafirin awliya. Walaupun dari orang kafir. Dakwatul madlum itu walaupun dari orang kafir. Wa alal aqil malam maghluban
ala aqlihi antakun lahu sa'atun. Dan bagi orang-orang yang berakal sehat dan akalnya itu tidak terkalahkan, berarti normal dan begitu, harusnya kita punya waktu dalam kehidupan ini, kita bagi beberapa waktu. Sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada waktu di mana kita menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu minggu, kalau kita nggak bisa setiap hari, dalam satu minggu lah kita sisihkan waktu, orang kita 10 menit gitu, untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian kita. Kita doa dengan kenikmatannya sendiri. Kita doa dan tidak diganggu oleh orang lain. Ini sampai kita meluangkan waktu itu. Jadi sa'atun yunaji fiha rabbah, kita gunakan untuk munajat kepada Allah. Wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Dan ada waktu di mana kita mulai mengkoreksi diri kita, melihat kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita. Wasa'atun yatafakkar fiha fi sun'illah. Dan ada waktu di mana kita berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya biar kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya berpikir tentang kekurangan yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kekurangan ya mesti kurang terus ya, nggak ada cukupnya. Kita apa yang kita pikirkan jelas lebih banyak daripada yang Allah berikan. Tapi ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan bersyukur. Saya baru melihat Asian Para Games yang sekarang ini penutupan, luar biasa, subhanallah. Kemarin saya lihat pas yang itu basket, Asian Para Games basket. Di awalnya api-api loh Pak. Awal basket. Tapi subhanallah apinya nggak ada sih. Awalnya pengen api air. Tapi tenaga ada sedikit ya Allah. Berarti kan nikmat betul daripada yang kita diberi anggota tubuh yang sempurna itu nikmat. Buatan mereka bagus-bagus tuh. Saya lihat tuh. Tapi ternyata bagusnya setengah ke atas, setengah ke bawah enggak kan gitu. Malah pas lagi itu bila ada yang kan pakai korset jatuh, saya kaget ya Allah, ketika menyatu gimana saya. Jadi kakinya ditutup apa ya, sabuk semua, kakinya disabuk, lututnya disabuk, pahanya disabuk. Jadi memang nggak bisa goyang. Kalau jatuh ya ditolong, nggak bisa bergerak. Ya Allah. Artinya ketika kita itu ya, berarti memang kita ya nikmat betul kita diberi anugerah yang badan yang sempurna seperti ini. Wasa'atun yakhlu fiha lihajatihi minal mat'ami wal masyrabi. Dan ada waktu di mana kita sekali-kali dalam satu minggu tidak mikirin enggak mikirin makan dan minum. Artinya yang jadi orientasi kita, saya sumangan apa yojo sementara dalam satu minggu lah. Dalam satu minggu ada waktu di mana kita merasa ya Allah, apa yang masuk dalam perut itu sudah lebih banyak, sudah dan lebih dari apa yang kita butuhkan. Jadi tidak ada waktu kosong untuk memikirkan saudara-saudara kita yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita, mungkin jarang makan enak seperti itu. Jadi ini yang diajarkan oleh hadis dari Imam Abu Hurairah. Kemudian ada satu lagi, wa alal aqil ayaku notomean. Dan bagi orang berakal, harapannya kita harus punya harapan dalam hidup ini pada 3 hal. Tazudu lima adin. Yang pertama,
kita nyari sangu untuk kehidupan akhirat kita. Kalau sangu dunia nggak usah dipikir, pasti kita sudah terpikir. Sangu dunia masalah tiap hari kita butuh. Jangankan sangu dunia untuk kita, mau sangu dunia untuk anak kita jadi saya pikirkan dari jauh-jauh hari. Anak kita belum nikah 10 tahun lagi sudah saya kira pikirkan mau anakku terus nikah siapa sudah siapa. Tapi ketika saya mikir ayo kita latihan tasuduli ma'adin, sangu kita sendiri untuk hari akhir itu apa kita kepada. Kemudian au mir'atin lima asin, atau kita juga menghiasi atau mencukupkan untuk kehidupan kita. Artinya jangan sampai kehidupan kita terganggu oleh masalah ekonomi. Kita ibadah bisa tenang kalau ekonomi kita cukup. Kita mau ibadah sholat ngasar kalau misalkan belum punya nasi untuk malam ya jelas bingung. Belum ngarit bingung. Jadi ngarit kan antang. Jadi sudah mencukupkan untuk kehidupan kita. Aladzatin fi ghairi mahramin, atau yang ketiga kita ketika sudah mendapatkan apa yang kita dapatkan, kita nikmati dengan cara yang tidak haram, dengan cara yang halal, dan digunakan untuk hal-hal yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal akhir ayyakuna basirun bi zamanihi mu'tiran ala sya'nihi hafidul lisanihi. Dan kita juga dianjurkan untuk senantiasa melihat keadaan zaman, melihat perkembangan zaman. Ada anak-anak kita, bagaimana perkembangannya, bagaimana pergaulan, kita lihat. Kalau misalnya kurang pas kita benarkan. Kita juga berusaha supaya kita bisa melihat perkembangan zaman agar kita tidak tertinggal, tapi juga tidak terlena dengan arus zaman. Kemudian kita menjaga lisan kita agar kita senantiasa bisa memperbaiki amal ibadah kita dengan tidak mengurangi pahala kita dengan merusak lisan, rusak pahala kita dengan dosa dari lisan kita. Saya kemarin ngaji sama anak-anak. Adzanbu syukmun li ghairi fa'ilihi. Dosa itu jadi keburukan bahkan untuk selain pelaku. Jadi perbuatan dosa itu juga bisa jadi keburukan untuk selain pelaku. In ayyarahu ubtuliyani. Apabila dosa itu diberikan pada orang lain, dosa itu ditularkan pada orang lain, dosa itu diikutkan oleh orang lain, ya italahu, berarti orang itu juga kena dosa juga. Artinya dosa boleh kocok lakoni dosa, berarti kan berefek untuk orang lain. Wa in iktabahu asima, kalau dosa itu enggak diberikan pada orang tapi orang yang enggak melakoni ngerasain, kan jadi dosa. Wong mendem, kemudian dia nggak ngajak koncol, tapi mau dewe jukel, paretan misalnya, mau begini turun, wes kayaknya mati kayak, mau jukel, paretan. Kita kan ngerasa itu dosa, apa nggak dosa? Mau ngerasani banget. Oh dosa Pak, ya kerasan itu kan menceritakan kejelekan orang lain yang apabila orang yang diceritakan itu nggak senang mendengarnya. Ayo berkata dosa. Gara-gara tinggal itu dosa, kita ngerasani kan mengatur. Jadi kita kena dosa juga gara-gara kerasan itu. Wa in radiya syarakahu fi, dan apabila kita diam, kita dianggap dosa.
berarti kita bersekutu ridho dengan dosanya. Aneh. Dosa itu walaupun yang melakukan satu orang tapi merembet ke orang banyak. Makanya ya kita harus berani menjaga lisan kita. Nah kalau bisa ada orang berbuat dosa gimana? Biar enggak ikhtabau, biar enggak rasa nih. Yuk kita cerita untuk mencari solusi, bukan cerita untuk menjelekkan orang yang berbuat dosa. Aku mau begini buat dengar kayak orang buat itu ini barang opo masalah opo kan sekarang seperti ini kan mencari solusi, bukan hanya menceritakan jeleknya. Aku sekarang oh iya ini ya pas mendem kayak juga pengelorong kayak ini itu paling mati. Kita nggak punya solusi hanya ngerasa kita tetap terus. Jadi yang paling mudah kita menjaga lisan kita dulu. Kemudian selanjutnya wasib wahman hasib kalamin amali qalla kalau illa fi ma ya'nihi. Barang siapa yang menghitung-hitung ucapannya, jadi mengukur ucapannya dengan amalnya. Jadi ketika kita mampu mengukur ucapan kita dengan amal kita, pasti kolakalan ucapannya pasti. Karena mau amal kita nggak banyak, yang banyak kan ucapan kita. Apalagi kayak saya ini ngomong tak berjalan, ini kan bisa sedikit. Jadi ketika kita mampu mengukur amal ucapan kita dengan amal kita, pasti kita tidak banyak. Illa fi ma ya'nihi, kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi ini yang dijaga dari diri kita agar kita sama-sama berusaha. Ketika kita tidak bisa menambah pahala, minimal kita tidak menambah dosa dengan menjaga lisan kita, pikiran kita, kemudian kita mengoreksi diri kita sendiri. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan, memudahkan kita dari kemaksiatan, dan kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala diri kita, anggota badan kita, juga anak-anak kita semuanya dari kemaksiatan yang sudah merajalela di zaman sekarang yang disebut zaman akhir. Allah Ta'ala syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala manawi yang mencintai timur akram syairillah lana al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala kulli rasulin wa ila yaumiddin. Alhamdulillah wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bi tarkina asmatina warhamna Allahumma ya'mina wa sunna wa yud'ana. Allahumma وَنِعْنَا لِمَا رَزَقْتَنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَنَا وَاخْلُفْ عَلَيْنَا كُلَّ خَيْرٍ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرِ رَحْمَتِكَ يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ديننا في الدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى التوفيق بالتوفيق. اللهم إني نسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول معها ونية ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuwun ceramah